ya, dari para pejabat, ulama, ustadz, habib, ya, para tokoh, tanpa disadari, karena bagi Allah tidak ada kata kebetulan. Ya. Ada satu kalimat yang saat itu saya yakin kalimat itu terucap dengan getaran hatinya yang sangat kuat dari seorang Basuki Cahayapurnama. Kalau tidak salah terucap, bila engkau menjolimi saya, maka yang kau hadapi adalah Tuhan yang Maha Esa. Tunggu saja, satu persatu Anda akan dipermalukan. Subhanallah. Tanpa disadari, satu persatu Allah telah melujutinya. Ada yang selama ini sangat kuat menggiring opini seolah-olah Ahok itulah penista agama. Menurut saya pribadi tidak. Kenapa saya katakan tidak? Dia bangun musola di mana-mana, dia bangun masjid di mana-mana, dia gaji guru ngaji, dia berangkatkan marbot-marbot masjid. Mimpi aja mereka tidak melihat Ka'bah karena Ahok. Salam sejahtera bagi kita semua, kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih bagi teman-teman yang senantiasa mendukung dan mensupport perkembangan channel ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah, pada kesempatan kali ini kembali saya mengajak kita semua untuk menyaksikan atau melihat dan menonton sebuah video di mana seorang bapak-bapak, kalau tidak salah dia adalah seorang pemuka agama atau seorang ustadz yang menceritakan secara terang-terangan orang-orang yang melakukan penzoliman terhadap Pak Ahok. Nah, bapak ini sangat mengingat sekali apa yang terjadi di dalam kehidupan Ahok. Waktu Ahok divonis sebagai seorang yang menista agama, bapak ini mengingat sekali apa yang disampaikan oleh Pak Ahok. Apa itu yang disampaikan oleh Ahok pada persidangannya? Yaitu ia berkata begini, siapapun yang menzolimi saya, yang kamu lawan adalah Tuhan. Dan saya buktikan satu persatu akan dipermalukan oleh Tuhan. Saudara, Bapak Muslimi ini atau Pak Ustadz ini, ia mengungkap fakta sebab ia melihat secara terang-terangan orang-orang yang ikut menzolimi Pak Ahok, yang ikut menyeret Pak Ahok ke dalam penjara, bahkan terbukti satu persatu dipermalukan oleh Tuhan. Jadi Bapak Muslimi ini meminta kepada oknum-oknum yang masih hidup, yang ikut menzolimi Ahok pada waktu itu, ya, segera meminta maaf kepada Ahok sebelum kematian menjemput kalian ungkapnya. Jadi oleh sebab itu saudara, seperti apa cuplikan videonya? Simak video ini sampai selesai supaya saudara dan saya tidak gagal paham. Besar harapan saya memberikan komentar yang mengedukasi, membangun demi kebersamaan kita bersama. Jadi oleh sebab itu inilah dia videonya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khususan kaum muslimin, kami membuat blog ini bukan maksud untuk menggurui atau mungkin lebih tahu. Tapi beberapa tahun belakangan ini, fenomena ini kami melihat seperti gunung es, perlahan dia mencair.
ya, dari para pejabat, ulama, ustadz, habib, ya, para tokoh, tanpa disadari, karena bagi Allah tidak ada kata kebetulan. Ya. Ada satu kalimat yang saat itu saya yakin kalimat itu terucap dengan getaran hatinya yang sangat kuat dari seorang Basuki Cahayapurnama. Kalau tidak salah terucap, bila engkau menjolimi saya, maka yang kau hadapi adalah Tuhan yang Maha Esa. Tunggu saja, satu persatu Anda akan dipermalukan. Subhanallah. Tanpa disadari, satu persatu Allah telah melujutinya. Ya. Dari bupati, wali kota, gubernur yang ikut turun ke jalan. Saya saat itu pribadi sebagai muslim, saya melihat ini adalah penjoliman, ini ada tekanan politik. Ya. Seharusnya kan diminta untuk tabayun. Tapi tekanan politik itu sangat kuat, tapi mengatasnamakan agama. Tapi mereka lupa, 1000 kali engkau bertakbir, tapi kejoliman yang engkau kerjakan, Allah tidak akan berpihak kepada Anda, tapi Allah akan berpihak kepada orang yang engkau jolimin. Kita baru saja kehilangan, ya menurut saya ustadz fenomenal lah, ya, karena setiap ceramahnya, tausiahnya kami tidak banyak mendengar tentang apa hadisnya, apa firmannya, yang ada hanya kebencian dan kebencian. Dan saya pun juga tidak mau menyebutkan pejabat si A, si B, si C, atau tokoh agama atau ulama siapapun. Ya, sekarang kita lihat Allah sedang menelanjangi mereka semua. Ada yang dipenjarakan, ada yang menghadapi hukumannya, ada yang menghadapi permasalahannya, ada yang menghadapi penyakitnya. Na'udzubillah min dzalik. Ya, saya sebagai umat muslim bagi ulama-ulama kami, sesepuh-sesepuh kami yang mungkin karena sifat kesombongannya, sifat keras kepalanya, saya hanya menyarankan segera meminta maaf dan bertobat. Ya, jangan sampai kalian meninggalkan dunia ini meninggal dosa kepada orang lain, dan orang itu yang belum bisa memaafkan kalian. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Coba buka mata hati. Dari semenjak Ahok keluar dari tahanan, ya, yang dihancurkan oleh kalian itu bukan sekedar Ahok di penjara sekian tahun, tapi apa? Jabatannya dihancurkan, keluarganya ikut hancur, nama reputasinya semua hancur. Tapi tetap, bila Allah berkehendak mengangkat derajatnya, tidak ada yang bisa menyayang, tidak ada yang bisa menghalanginya.
sekarang ada yang selama ini sangat kuat menggiring opini seolah-olah Ahok itulah penista agama. Menurut saya pribadi tidak. Kenapa saya katakan tidak? Dia bangun musola di mana-mana, dia bangun masjid di mana-mana, dia gaji guru ngaji, dia berangkatkan marbot-marbot masjid. Mimpi aja mereka tidak melihat Ka'bah karena Ahok. Mereka bisa melihat Baitullah. Di saat Ahok memporak-porandakan tempat-tempat prostitusi, Anda diam. Di saat Ahok menutup tempat-tempat hiburan yang tempat peredaran narkotika, Anda diam. Yang perlu Anda ingat, Allah tidak berpihak kepada umat muslim, tapi Allah berpihak kepada orang yang benar. 1000 kali engkau bertakbir di jalanan, tapi engkau merusak, menjolimi orang. Sumpah selampah kalian itu adalah doa bagi kalian sendiri. Ya, saya tidak mau menyebut nama. Sekarang ada orang yang sumpah serapah di dalam mimbarnya. Sekarang dia sedang menuai. Oke. Saya mohon, Allah punya banyak cara untuk menegur kita. Kalau kalian masih malu untuk meminta maaf kepada orang yang kau jolimi, saya siap sebagai mediasi. Saya siap sebagai perantaranya. Anda membuat suatu paguyuban 212 bukan kebetulan. Allah sudah menulis surat 2 ayat 12. Sesungguhnya engkau tanpa disadari, sesungguhnya engkaulah yang merusak. Tidak ada kata kebetulan bagi Allah. Tidak ada kata kebetulan bagi Allah. Semua sudah Allah rencanakan. Sebelum ajal menjemputmu, segeralah bertobat dan minta maaflah kepada orang yang selama ini telah engkau jolimi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, itulah bapak-bapak atau seorang ustadz. Ya, sekali lagi kalau nggak salah orang ini seorang ustadz karena dilihat dari bagaimana ia bicara dan bagaimana ia bertutur kata adalah seorang pemuka agama dari saudara-saudara kita Islam. Nah, bapak ini ia mengungkapkan dan memberikan penjelasan terkait dengan apa yang terjadi di dalam kehidupan Ahok pada saat Ahok divonis sebagai seorang penista agama. Jadi beliau meminta oknum-oknum yang masih hidup sampai saat ini, ya, yang ikut menzolimi Pak Ahok, ya, segera bertindak dan meminta maaf kepada Ahok sebelum kematian akan terjadi, saudara. Jadi berdasarkan pengakuan bapak ini, bapak muslimi ini, ya, ada beberapa hal yang beliau sampaikan. Kalau kita menyimak tadi video yang dia sampaikan, ya, kalau kita menyimak tadi video beliau, di sana ada beberapa hal yang dia sampaikan yang sangat penting. Ia sampaikan kepada orang-orang yang masih hidup dan orang-orang tersebut ikut menyuarakan dan menyeret Ahok ke dalam penjara, harus meminta maaf kepada Ahok, ungkapnya. Jadi Pak Ustadz ini yang mengungkapkan sesuatu hal yang baik, sesuatu hal yang sungguh baik supaya orang-orang yang ikut
melakukan penzoliman terhadap Ahok kalau mereka meninggalkan dunia ini. Ya, menurut beliau ini supaya mereka tidak masuk ke dalam api neraka. Ya, beliau mengungkapkan dia bersedia untuk menjadi atau sebagai mediasi. Ya, kalau ada orang-orang yang mau meminta maaf kepada Ahok, maka Bapak ini, Pak Ustadz ini siap untuk menjadi atau sebagai mediasi supaya mereka boleh meminta maaf dengan apa yang mereka lakukan, saudara. Di dalam video tersebut ada ungkapan yang sangat krusial yang baik kita perhatikan. Ya, Pak Ustadz ini berkata, 1000 kali engkau mengucapkan kata takbir, namun kezaliman yang Anda lakukan tidak mungkin Tuhan berpihak kepada Anda. Jadi beliau ini sangat tahu apa yang terjadi ketika Ahok divonis di dalam penistaan agama, dan beliau tahu dan melihat bagaimana orang-orang menyuarakan dan bahkan mengucapkan kata-kata ya seperti yang beliau sampaikan, takbir, ya, di luar persidangan Pak Ahok. Maka beliau ini sangat tahu dan sangat mengerti keadaan dan kondisi pada waktu itu. Sekalipun 1000 kali engkau mengungkapkan kata takbir, ya, namun kezoliman, nah ini yang perlu diperhatikan, namun kezoliman yang orang-orang itu lakukan, tidak mungkin Allah yang mereka sembah berpihak kepada mereka. Ia menambahkan, Allah berpihak bagi orang-orang yang benar dan jujur. Jadi oleh sebab itu saudara, demikianlah video saya kali ini. Sampai bertemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.